Teens, berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Michael Suryajaya dalam buku Teens for Christ dengan judul Menghadapi Penyesalan. Kita akan mendasarkannya pada Injil Matius pasal 27 ayat 1-10. Bersama saya Obed Reinhard Siregar, kader Pendeta GKI. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami semua anak-anak remaja yang kami yakini Tuhan kasihi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita ada di Matius pasal 27 ayat 3. Saya akan membaca buat kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Pada waktu Yudas yang telah menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tahun 1985 ada seorang tokoh bernama Paul Cooper. Ketika dia berusia 15 tahun, ia bersama dengan beberapa teman remajanya membunuh seorang lansia berusia 78 tahun yang bernama Ruth Pelke di rumahnya di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ia menikam Ruth lebih dari 30 kali dan mengambil uang serta mobil Ruth, seorang korban. Cooper dinyatakan bersalah atas pembunuhan itu. Awalnya ia dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian diubah menjadi hukuman penjara karena usianya masih di bawah 16 tahun waktu itu. Nah, Cooper dibebaskan pada tanggal 17 Juni 2013 karena perilaku baik selama di penjara. Namun, Cooper mengalami penyesalan yang sangat dalam atas perbuatannya dan kemudian memilih mengakhiri hidupnya 2 tahun setelah ia bebas. Teens, ketika kita membaca kisah kematian Yudas dalam Injil Matius 27, kita menemukan ia menyesal dan melihat Tuhan Yesus dihukum mati, menggambarkan manusia yang tersesat arah hidupnya dan tidak menerima undangan pertobatan. Yudas menyesal dan dengan mengembalikan uang 30 keping perak, yaitu uang yang diberikan kepadanya untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Uang itu ditolak dan para imam mengatakan bahwa itu adalah uang darah. Yudas akhirnya melemparkan uang itu dan pergi menggantung diri. Yudas mati dalam penyesalan dan kematiannya sangat tragis. Ia tetap tercatat sebagai murid yang berkhianat kepada Tuhan Yesus dan mati tanpa sempat bertobat. Teens, Yudas mengambil arah hidup yang keliru dalam penyesalannya. Penyesalan tanpa pertobatan berakhir pada tindakan yang salah. Ia menyesal tetapi terperangkap pada pilihan yang keliru. Hal ini perlu kamu sadari dalam hidupmu. Jangan biarkan penyesalan mengikat dan menjerumuskanmu ke dalam keputusan serta tindakan yang salah sehingga merusak hidupmu. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kamu jatuh, melainkan seberapa cepat kamu bangkit kembali. Ingat, selalu ada jalan untuk memulai kembali di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak remaja, kami sering sekali jatuh dalam tindakan-tindakan dan hal-hal yang tidak benar, yang melukai dan mengecewakan Tuhan. Namun ajarlah kami, supaya kami dapat mengambil jalan yang tepat dalam pertobatan kami, tidak terjebak pada cara yang keliru, yang merugikan hidup kami dan hidup orang lain. Tuntunlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, Teens. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Sampai ketemu lagi.